Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akad istisna, di mana ini merupakan materi dari akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra SEMSI CIQNR CRSRS. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu adalah pengertian dari akad istihna. Al-istihna berarti akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad istihna adalah akad penjualan antara al-mutasi atau pembeli dengan asni atau produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad istihna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya menjelaskan tentang secara istilah al-istihna adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus. Dalam kontrak istihna, pembuat barang menerima pesanan dari pemberi. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istihna dapat dilaksanakan di muka dengan cara angsuran atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran istihna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ada pembayaran di muka, yaitu pembayarannya dilaksanakan secara keseluruhan pada saat akad setelah aset istihna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir atau nasabah. Yang B adalah pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilaksanakan pada saat barang diterima dan oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan proses pembuatan aset istihna. Yang C adalah pembayaran yang ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istihna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. Istihna adalah akad yang menyerupai akad salam karena bentuknya penjual barang yang belum ada atau madun dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dalam akad salam karena dalam istihna, harga atau alat pembayaran tidak harus dibayarkan di muka seperti pada akad salam. Yang B adalah tidak adanya ketentuan barang lamanya pekerjaan yang dapat diserahkan. Yang C adalah barang yang dibuat tidak harus ada di pasar. Dari sisi lain, istihna ini hampir sama dengan ijarah atau sewa menyewa, namun berbeda dengan ijarah karena dalam istihna, si pembuat atau produsen menggunakan barang atau bahan yang dibuat dari hartanya sendiri, bukan dari harta mutasi atau pemesan. Kemudian selanjutnya itu menjelaskan tentang jenis-jenis dari akad istihna. Terdapat 2. Yang pertama adalah istihna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mutasin dan penjual atau pembuat atau syani. Yang kedua adalah istihna paralel, adalah suatu bentuk akad istihna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istihna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset dan dipesan pemesan. Syarat akad istihna atau paralel yang pertama adalah antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istihna, kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang akad dasar syariah dari akad istihna.
Sumber hukum akad istihna adalah sebagai berikut adalah Amir bin Rauf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Darumukti dan yang lain. Masyarakat telah mempraktikkan istighnah secara luas dan telah meneruskan tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi istighnah sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istighnah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau manfaat bagi umum serta tidak dilarang syariah boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Kemudian adapun menurut perlakuan akuntansi PSAK 106 A, yaitu akad istighnah akuntansi untuk penjual, yaitu yang pertama adalah 1. Biaya perolehan istighnah terdiri dari A. Barang langsung, yaitu barang baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen, kontraktor, dan entitas untuk istighnah paralel. B adalah biaya tidak langsung, adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang C adalah khusus untuk istighnah paralel. Seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istighnah dalam penyelesaian. Kemudian untuk akun yang dikreditkan akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Beban praakad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istighnah jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu 2. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istighnah. Yang 3 adalah pengukuran pendapatan dapat diakui dengan 2 metode. A. Metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istighnah. B. Metode akad selesai adalah metode pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Kemudian selanjutnya itu untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istighnah pada periode yang bersangkutan. Yang kelima adalah bagian margin keuntungan istighnah yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istighnah dalam penyelesaiannya. Yang keenam adalah untuk metode persentase penyelesaian pada akhir periode harga pokok istighnah diakui sebagai biaya istighnah yang telah dikeluarkan sampai periode tertentu. Yang ketujuh adalah untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Yang kedelapan adalah jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istighnah akan melebihi pendapatan istighnah, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Yang B yaitu adalah akuntansi untuk pembeli. 1. Pembeli mengakui aset istighnah dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istighnah kepada penjual. Yang kedua adalah aset istighnah yang diperoleh melalui transaksi istighnah dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang tiga adalah beban aset istighnah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan proporsi pelunasan utang istighnah.
Yang keempat adalah jika barang pemesan terlambat diserahkan karena klien atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Yang kelima adalah jika barang menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan oleh penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo pada penjual yang jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Yang keenam ada jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai perolehan. Yang ketujuh adalah pembelian menyajikan dalam laporan keuangan hal sebagai berikut. A. Hutang istinah sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum lunasi. B. Aset istinah dalam penyesuaian sebesar 1 persentase penyelesaian dari nilai kontak penjual kepada pembeli akhir jika istinah paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istinah. Yang kedelapan adalah pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istinah dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas. Pada A, rincian utang istinah berdasarkan jumlah dan jangka waktu pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 110. Kemudian ilustrasi dari kasus akad istinah yaitu adalah rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istinah. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan itu, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayaran bisa dilakukan secara fleksibel seperti di awal akad, bisa dengan cara angsuran atau di kemudian hari. Demikianlah penyampaian video tentang akad istinah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun video terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.